wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fisabianti dengan nomor NIM 131221005. Saya berasal dari Universitas Udiwaluyo, Fakultas Komputer dan Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sikap baik dan sikap buruk beserta 5 contohnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada sikap baik. Apa sih sikap baik itu? Sikap baik adalah tingkah laku yang menunjukkan rasa hormat, perhatian, dan peduli terhadap orang lain. Sikap baik juga mencerminkan empati, toleransi, dan kemurahan hati. Nah, contoh dari sikap baik itu ada apa saja sih? Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ada bersikap hemat saat menggunakan air di mana saja, baik di rumah atau di tempat umum. Yang ketiga ada berkata dengan sopan, baik pada orang yang lebih tua, seumuran, dan lebih muda. Dan yang keempat, contoh dari sikap baik adalah ada toleransi. Toleransi berarti menerima dan menghormati perbedaan pendapat dan kepercayaan orang lain. Yang kelima dan yang terakhir ada sikap sabar. Sikap sabar adalah bersikap tenang dan tidak mudah marah dalam mengatasi masalah dan konflik. Contohnya, sikap baik ini membantu memecahkan masalah dalam cara yang lebih baik dan menimbulkan kerusakan emosional. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari apa sih sikap baik itu, sekarang ada yang kedua yaitu sikap buruk. Sikap buruk adalah perilaku atau tindakan yang dianggap tidak pantas, tidak etis, atau merugikan diri sendiri atau orang lain. Sikap buruk bisa mencakup berbagai hal seperti gambaran, penipuan, ketidakjujuran, perilaku agresif, dan sebagainya. Contoh dari sikap buruk apa aja ya? Yang pertama ada suka berbohong. Nah, ini berbohong. Suka berbohong adalah sifat yang buruk. Orang berbohong akan merasa cemas dan khawatir apabila kebohongannya terungkap. Nah, makanya kita tidak boleh berbohong karena berbohong itu merupakan contoh dari sikap buruk. Bagaimana sih agar kita itu tidak suka berbohong? Kita harus menerapkan sikap kejujuran untuk diri kita sendiri. Nah, di samping sini ada gambar anak yang hidungnya panjang. Kenapa sih anak itu hidungnya panjang? Karena dia suka berbohong. Kalau orang dulu sering berkata kalau suka berbohong itu hidungnya akan jadi panjang. Contoh dari sikap buruk yang kedua adalah suka marah dengan teman. Anak perlu belajar cara berinteraksi dengan baik dan teman sebaya. Bicarakan tentang pentingnya empati dan bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, kita tidak boleh suka marah dengan teman ya, karena itu adalah contoh dari pengamalan sikap buruk. Jadi kita harus, kalau sikap buruk itu kan tidak boleh diterapkan dalam diri kita, tapi kalau sikap baik itu kan harus kita terapkan di diri kita. Jadi karena suka marah dengan teman itu contoh dari sikap buruk, jadi tidak boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, ini ada curang dalam ujian. Siapa nih yang sering banget curang dalam ujian? Nah, dalam menghadapi curang dalam ujian ini, kita harus menjelaskan kepada anak bahwa curang dalam ujian itu tidaklah benar dan dapat merugikan mereka sendiri. Dorong mereka, anak-anak, untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memberikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan dalam pembelajaran. Nah, jadi kita harus mendorong anak agar anak itu semangat belajar dan bersungguh-sungguh untuk menghadapi ujian, agar anak-anak tersebut tidak curang dalam melaksanakan ujian tersebut. Selanjutnya ada tidak menghormati guru atau orang dewasa. Nah, bagaimana sih agar anak itu bisa menghormati guru atau orang dewasa? Anak perlu kita bicarakan tentang pentingnya menghormati guru dan orang dewasa itu bagaimana. Berikan contoh hormat dan dorong anak untuk mengikutinya. Kita memberikan contoh yang nyata bagaimana cara menghormati guru, orang dewasa, atau orang tua. Contoh sikap buruk yaitu ada bolos sekolah. Siapa nih yang sering banget bolos sekolah? Nah, itu tidak boleh ya, karena bolos sekolah itu termasuk sikap buruk, jadi tidak boleh diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi anak itu? Kenapa sih kok bisa bolos terus? Bagaimana? Nah, jika anak sering membolos sekolah, cari tahu alasan dibaliknya. Mungkin ada masalah di sekolah yang perlu diatasi. Bicara dengan guru ataupun sekolah untuk mendapat bantuannya. Bisa juga kita menanyakan kepada anak, kenapa sih kok sering membolos, itu kenapa, apa alasannya. Nah, itu bisa jadi kita memecahkan masalah tersebut agar anak itu tidak sering bolos sekolah. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai
sikap baik dan sikap buruk. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun penulisan saya kali ini ada yang salah, mohon dimaafkan.